Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Sarigo Matondang. Saya berasal dari kelompok artistik kelas 11 IPA 4. Profesi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah arsitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Ramadhan Helen. Saya berasal dari kelompok artistik. Materi yang saya bahas adalah tentang teknik informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ada Azari. Saya berasal dari kelompok artistik kelas 11 IPA 4. Saya akan membahas profesi animator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Afifah. Saya berasal dari kelompok artistik kelas 11 IPA 4. Profesi yang akan saya bahas adalah pelukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Novita. Saya berasal dari kelompok artistik. Profesi yang akan saya bahas adalah editor buku. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Nurjana. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Di sini, dalam bidang studi bimbingan konseling, saya akan menjelaskan sedikit tentang profesi dalam bidang artistik. Nah, bidang artistik itu adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan seni, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan individualistik, ekspresi, emosi, dan masih banyak lagi. Nah, ada banyak contoh dalam bidang artistik ini. Salah satunya yaitu tata boga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tata boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aida Rahman. Saya berasal dari kelompok artistik. Di sini saya akan membahas tentang profesi jurnalistik. Poin yang pertama yaitu apa sih profesi arsitek itu? Nah, pada saat sekarang ini banyak orang yang salah kaprah dan mengira bahwa arsitek sama dengan kontraktor. Arsitek dan kontraktor memang saling bersinergi dalam pengerjaan suatu proyek pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan penyempurnaan pada tahap akhir proyek tersebut. Seorang arsitek mengambil bagian perencanaan, perancangan desain, perkiraan anggaran, dan pengontrolan terhadap suatu pembangunan seperti pembangunan perumahan, pertokoan, ataupun perkantoran. Seorang arsitek harus memiliki kemampuan untuk bisa mengkombinasikan antara desain yang menarik dan fungsi dari bangunan sesuai dengan tujuan dan aplikasi. Dalam pengerjaan suatu proyek, seorang arsitek harus mampu memperhatikan faktor-faktor hubungan antara karya arsitekturnya dengan lingkungan hidup, kenyamanan, dan keselamatan manusia. Meski seorang arsitek bertugas untuk menggambarkan desain sebuah bangunan, namun bukan berarti tugas arsitek hanyalah sebagai tukang gambar. Seorang arsitek sangat berperan dalam menuangkan ide dan kemauan terhadap suatu bangunan melalui gambar. Nah, dari gambar inilah yang akan memudahkan kontraktor untuk mewujudkan konsep tersebut dan merealisasikannya menjadi sebuah bangunan. Seorang arsitek juga bertanggung jawab untuk memberi masukan apakah bangunan ini sudah memiliki fungsi yang optimal dan apakah bangunan ini sudah nyaman atau tidak. Kemudian seorang arsitek juga bertanggung jawab terhadap prosedur dan pelaporan seperti izin bangunan dan izin penggunaan jalan. Kemudian yang kedua yaitu apa sih peran dan tanggung jawab seorang arsitek? Nah, peran dan tanggung jawab seorang arsitek yang pertama adalah menata sebuah kawasan atau menata letak bangunan-bangunan atau mendesain sebuah kawasan. Kemudian yang kedua adalah mengelola tata letak ruang dalam sebuah ruangan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan konsep interior dari sebuah bangunan. Kemudian yang keempat adalah mengelola tampak atau tampilan dari sebuah bangunan. Kemudian yang kelima adalah menentukan jenis dan letak instalasi listrik, struktur bangunan, instalasi pipa air, dan letak ventilasi udara pada sebuah bangunan. Kemudian poin yang ketiga yaitu apa sih pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Nah, pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek yang pertama tentunya harus memiliki kemampuan dalam mendesain sebuah bangunan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan perencanaan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menganalisis. Kemudian yang keempat adalah pemahaman gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang kelima adalah detail oriented dan yang keenam kreatif. Kemudian poin yang keempat yaitu bagaimana sih jenjang karir seorang arsitek? Nah, apabila seorang arsitek bekerja dalam sebuah perusahaan, ia dapat merintis karirnya sebagai drafter atau pelaksana lapangan. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya kemampuan dan pengalaman, seorang arsitek bisa mengembangkan karirnya menjadi manajer site manager, project manager atau manajer perancangan. Seorang arsitek juga mampu mengembangkan karirnya hingga menjadi direktur.
Kemudian berdasarkan kompetensinya, seorang arsitek dibagi menjadi 3, yaitu arsitek muda, arsitek madya, dan arsitek utama. Kemudian poin yang kelima yaitu berapa sih gaji dari seorang arsitek ini? Nah, berdasarkan data yang saya searching di Google, gaji seorang arsitek dengan kualifikasi S1 dengan pengalaman kerja 5 sampai dengan 8 tahun bisa mendapatkan gaji 10 juta sampai dengan 18,5 juta per bulannya. Kemudian poin yang keenam atau poin terakhir yaitu apa sih jurusan kuliah yang harus kita ambil dan harus kita kuasai jika kita ingin menjadi seorang arsitek? Nah, jika kamu ingin berkarir dalam profesi ini, maka jurusan kuliah yang harus kamu ambil dan harus kamu kuasai untuk menjadi seorang arsitek yaitu jurusan arsitektur, teknik sipil, dan desain. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Selama kuliah, kamu akan mengkaji pemrograman dan komputasi. Pada prodi ini akan dihadirkan mulai dari menghasilkan ide tersebut, memecah fungsi-fungsi, dan menciptakan struktur instruksi yang sangat detail dalam bahasa pemrograman untuk menghadirkan komputer dan apa saja yang harus dilakukan. Untuk menguasai teknik informatika, paling tidak kamu harus memahami logika dan matematika. Mahasiswa teknik informatika akan menghabiskan banyak waktunya dengan pemrograman, dan pemrograman itu sendiri adalah perwujudan dari algoritma. Mata kuliah jurusan teknik informatika antara lain 1. Algoritma dan struktur data. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, logika informatika. Yang keempat, strategi algoritma. Yang kelima, probabilitas dan statistika. Yang keenam, pemrograman berorientasi objek. Yang ketujuh, rekayasa perangkat lunak. Yang kedelapan, pemrograman internet. Dan yang kesembilan, kalkulus, 10 sistem komputer, dan banyak yang lainnya. Lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang luas dan bervariasi, misalnya sebagai software engineer dan developer, analisis konsultan ahli jaringan, keamanan sistem dan jaringan, serta bertanggung jawab mengkoordinasikan pembangunan dan perluasan sistem komputer dalam sebuah organisasi. Profesi animator bertugas menghasilkan beberapa gambar yang disebut frame animation. Tentunya frame animation ketika diurutkan bersama-sama menciptakan sebuah ilusi gerakan yang dikenal sebagai animasi. Gambar dapat dibuat melalui cara konvensional ataupun digital. Keterampilan dasar seorang animator adalah memiliki kemampuan artistik, tetapi juga harus memiliki keahlian menggunakan perangkat lunak komputer. Profesi animator menuntut berbagai kemampuan, yaitu kreativitas, visualisasi yang baik, selera seni yang tinggi, manajemen waktu, dan manajemen stres dalam menghadapi deadline. Latar belakang pendidikan seorang animator yaitu pendidikan S1, minimal pendidikan gelar sarjana di bidang ilmu animasi, komunikasi, komputer, desain grafis, desain komunikasi visual, dan jurusan lain yang sesuai. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menginginkan gelar master untuk posisi ini. Keterampilan dan pengetahuan animator antara lain: yang pertama, menguasai program-program yang berguna dalam membuat desain dan animasi. Yang kedua, pengetahuan komunikasi dan media, pengetahuan tentang media produksi komunikasi, serta teknik dan metode penyebarannya. Yang ketiga, seni murni, pengetahuan tentang teori dan teknik yang dibutuhkan untuk menciptakan, memproduksi, dan melakukan karya musik, tarian, seni visual, drama, dan pahatan. Yang keempat, desain, pengetahuan tentang teknik, peralatan, dan prinsip desain termasuk dalam memproduksi rencana teknikal yang presisi, cetak biru, gambar, dan model. Yang kelima, creative skill. Seorang animator harus memiliki keterampilan menggambar dan yang sangat baik untuk menjelaskan konsep animasi yang akan dibuat. Dan yang keenam, graphic component skill. Animator harus mampu merancang latar belakang yang menonjolkan karakter yang dibuat dan membuatnya realistis. Adapun gaji seorang animator berkisar 4-8 juta per bulan. Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni dua dimensi berupa lukisan. Detail pekerjaan seorang pelukis.
seorang pelukis dapat menciptakan berbagai karya di berbagai media seperti halnya tembok, kertas, kanvas, kayu, dan masih banyak lagi. Pelukis sendiri memiliki job description-nya, diantaranya yaitu sebelum membuat karya, pelukis harus menemukan ide terlebih dahulu. Pelukis menciptakan karya seni dengan menggunakan material seperti cat warna, tinta, cat minyak, pena arang, kayu pahatan, besi, dan lain-lain. Pelukis melakukan perundingan dengan sutradara seni, ilustrator, dan pihak yang tertarik dengan karya yang dibuat yang berhubungan dengan bentuk dan karya seni yang diciptakan. Pelukis sendiri melakukan perundingan kepada klien jika lukisannya adalah pesanan. Jadi, ketika akan berubah dari kesepakatan yang sebelumnya, harus tetap berunding lagi pada kliennya. Dan yang terakhir, pelukis membuat portofolio sebagai kenang-kenangan untuk mewakili berbagai karya seni yang diciptakannya. Gaji pelukis sendiri adalah sekitar 3,5 juta sampai 7,7 juta tergantung dari seni rupa yang dihasilkan. Latar belakang pendidikan dan skill yang harus dikuasai oleh seorang pelukis. Latar belakang pendidikan seorang pelukis minimal adalah strata 1 atau S1. Dikarenakan pelukis membutuhkan pembelajaran yang cukup lama untuk menjadi pelukis yang handal. Skill yang harus dikuasai ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan sendiri adalah pelukis harus memiliki layanan personal atau pelanggan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan hasil lukisan yang telah dibuat. Lalu, pelukis harus memiliki pengetahuan dalam pemasaran produk atau jasa agar karya yang dihasilkan dapat dinikmati oleh banyak orang. Yang kedua, keterampilan. Pelukis harus aktif belajar, aktif mendengarkan, dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks, memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah pelukis harus memiliki kemampuan tangan dan lengan yang stabil, memiliki kelancaran ide, ketangkasan manual, visualisasi. Editor buku adalah profesi yang bertugas meninjau naskah dan proposal buku untuk memutuskan apakah buku tersebut harus diterbitkan atau tidak. Dia juga meninjau dan mengedit draft, mengawasi proses publikasi, dan bekerja sama dengan penulis untuk menyempurnakan sebuah naskah. Bagaimana sih detail pekerjaan editor buku itu? Editor bertugas membantu para penulis melahirkan karyanya, memberikan nasihat, saran, dan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan karyanya. Dengan demikian, penulis dapat menghasilkan karya terbaiknya. Selain itu, editor juga memastikan kredit dan izin dalam setiap sumber tulisan yang tercantum. Apa latar belakang pendidikan dan skill yang harus dikuasai oleh seorang editor buku? Untuk menjadi seorang editor buku, ada beberapa skill yang harus kamu kuasai. Yang pertama, memperhatikan detail. Perhatian yang kuat terhadap detail dapat membantu editor. Editor harus menjaga dan memperhatikan naskahnya untuk membuat naskah tersebut menjadi tulisan yang layak diterbitkan. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang kuat. Para editor buku harus tahu apa yang membuat tulisan bagus dan bagaimana mengomunikasikan informasi tersebut. Yang ketiga, keterampilan menulis yang baik. Para editor buku harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bahasa, cara menyusun teks, dan cara yang tepat untuk memformat kalimat dan tata bahasanya. Apa sih itu tata boga? Tata boga adalah suatu disiplin ilmu yang terkait dengan bidang seni seperti memasak, menyiapkan, dan menghidangkan makanan siap saji. Nah, ilmu tata boga ini sangat berkaitan dengan perhotelan dan pariwisata karena pada umumnya banyak orang yang bekerja dalam bidang tata boga ini di taman hiburan, di hotel, dan di rumah makan. Nah, tata boga itu mulai berkembang menjadi disiplin ilmu pada zaman Hindia Belanda.
Nah, pada abad ke-19 Masehi, itu para juru masak dulu menghidangkan makanan untuk para pembesar Hindia, para pembesar lokal, dan di mana sajian itu diberi nama Boga Hindia. Nah, setelah kemerdekaan, tata boga ini banyak ditawarkan oleh berbagai sekolah SMK dan pariwisata, di mana lulusan dari jurusan ini akan bekerja di perhotelan, di pariwisata, di tempat hiburan, dan masih banyak tempat yang lainnya. Lalu, apa aja sih detail dari pekerjaan tata boga ini? Nah, apabila kamu adalah salah satu orang dari banyaknya orang yang mengikuti atau bahkan dalam jurusan tata boga, nantinya kamu bisa memilih banyak pekerjaan seperti cook helper. Nah, cook helper itu adalah seseorang yang membantu chef dalam mempersiapkan makanan, dalam menyiapkan makanan, dalam menyajikan makanan. Kamu juga bisa disebut sebagai tangan kakinya chef. Kamu di sana dituntut untuk masak langsung tuh di dapur. Jadi kamu harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan chefnya. Nah, yang kedua adalah juru masak rumah sakit. Nah, di sini hampir sama sih dengan cook helper. Kamu dituntut untuk masak sendiri, masak di dapur, turun langsung ya. Tapi yang bedanya, kamu tidak hanya masak untuk orang-orang sehat, namun kamu akan dihadapi dengan masak untuk orang sakit. Di mana kamu harus bisa mengatur komposisinya, kamu harus bisa mengatur seperti protein, vitamin, apa yang dibutuhkan oleh pasien-pasien rumah sakit. Jadi ya memang benar-benar skillnya diuji di sana. Soalnya kalau bisa sempat salah, fatalnya akan kepada pasien nih. Nah, lalu adalah baker. Kamu bisa menjadi seorang baker apabila kamu mempunyai hobi seperti berurusan dengan kue dan roti. Kamu dituntut untuk cekatan, terampil, apalagi dalam membuat kue-kue itu banyak hiasan ya, ada banyak bentuknya. Jadi kamu memang harus punya bakat dan skill di sana. Nah, program kerja dari bidang tata boga ini adalah menghasilkan suatu makanan dengan teknik penyajian yang memperhatikan kualitas masakan seperti kualitas rasa, kualitas estetika, dan nilai gizinya. Nah, biasanya kamu dituntut untuk mengolah berbagai bahan makanan atau jenis makanan yang akan kamu masak, seperti makanan barat, makanan dari luar daerah. Kamu harus bisa dan kamu dituntut untuk menyajikannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, tidak hanya kamu dituntut dalam bidang memasak, kamu juga dituntut untuk dalam meracik minuman serta bagaimana cara menghidangkannya. Sebenarnya ada banyak sekali mata kuliah dengan jurusan tata boga, seperti etika, kimia dasar, matematika, sosiologi, ilmu gizi, dan masih banyak lagi. Memang kita itu tidak jauh-jauh ya dari yang namanya matematika. Tapi sekalipun dalam bidang tata boga, matematika itu akan selalu ada, dimana kamu nanti akan mengatur bagaimana proteinnya, bagaimana vitaminnya akan masuk, karbohidratnya, dan memang benar-benar skill dalam mengatur rasa dalam sebuah makanan itu memang sangat-sangat diperlukan. Nah, intinya jika kamu berada dalam jurusan tata boga, kamu itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya meracik, memasak, menyiapkan, sampai menghidangkan suatu makanan atau minuman dengan olahan yang kamu buat sendiri, seperti bagaimana prosedur dari makanan yang kamu buat, apa saja bahannya, bagaimana komposisinya, ciptaan rasanya. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian atau catatan tentang peristiwa sehari-hari atau dimaknai juga dengan surat kabar. Secara etimologis, jurnalistik yaitu laporan mengenai kejadian sehari-hari yang sekarang dikenal dengan istilah berita atau news. Secara sederhananya, jurnalistik yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan atau melaporkan setiap hari. Fungsi dari jurnalistik adalah yang pertama sebagai pemberi informasi kepada masyarakat supaya warga bisa mengatur diri sendiri. Yang kedua, untuk membangun masyarakat. Berita yang menerangkan keadaan masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan dilupakan dapat mendorong kelompok masyarakat yang lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Yang ketiga, sebagai pemenuhan hak-hak warga negara.
Adapun jenis-jenis jurnalistik antara lain, yang pertama jurnalistik cetak, yaitu proses jurnalistik di media cetak koran atau surat kabar, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, jurnalistik elektronik atau jurnalistik penyiaran adalah proses jurnalistik di media radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, jurnalistik online atau jurnalistik daring adalah teknik menyebarkan informasi melalui situs web berita atau portal berita. Skill atau kemampuan yang harus dikuasai di jurnalistik yaitu yang pertama, pengetahuan dasar jurnalistik, yang kedua, pencerita multimedia, yang ketiga, mampu menggunakan media sosial, yang keempat, mampu menguasai teknologi dan informasi dengan baik, dan yang kelima, berita yang disajikan tidak melebar atau fokus.